Saya Bila. Dan saya Salsa. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan membawakan sebuah cerita bergambar karya Pak Tino Sidin dengan judul Bawang Putih, Bawang Merah. Alkisah, di ujung sebuah desa di tepi hutan, terdapat sebuah rumah. Rumah itu dihuni oleh 3 anak beranak, yaitu seorang janda dengan 2 orang anak perempuannya. Janda itu bernama Mbok Rondo Dadapan. Sedangkan 2 anak perempuannya bernama Bawang Merah dan juga Bawang Putih. Mbok Rondo Dadapan menaruh kasih sayang hanya kepada Bawang Merah. Bawang Putih yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Pagi-pagi benar, Bawang Putih sudah bekerja, teman-teman. Ia menyapu halaman rumah sehingga tampak sangat bersih. Tidak sehelai daun pun yang gugur di halaman. Setelah itu, ia pun menumbuk padi, kemudian menanaknya. Lain halnya dengan Bawang Merah yang kerjanya hanya bersolek dan bermanja. Akan tetapi, teman-teman, Bawang Putih tidak pernah iri dengan saudaranya. Walaupun saudaranya tidak pernah membantunya, Bawang Putih tetap melakukan tugasnya dengan sangat rajin. Bawang Putih mengambil air untuk memasak dan mengisi bak mandi untuk Mbok Roro Dadapan dan juga Bawang Merah. Air itu diambil oleh Bawang Putih dari sebuah sumber air yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Kalau ada kesalahan sedikit saja dalam bekerja, ibunya pun langsung memarahinya. Suatu hari, Mbok Rondo Dadapan mendengar suara barang terjatuh. Dan ternyata Bawang Putih terjatuh di luar. Air yang dibawanya pun tumpah. Sebagian dari air yang tumpah itu membasahi ikatan pandan yang sedang dikeringkan di samping rumah. Seketika timbullah kemarahan Mbok Rondo Dadapan. Bawang Putih dipukulnya dengan sebuah ranting. Sambil mengomel, tidak lupa pula ia memainkan tangannya sambil mencubit kuping Bawang Putih. Walaupun terjadi hal yang demikian, Bawang Putih tidak pernah menangis. Semuanya diterimanya dengan sabar. Setiap hari, Bawang Putih pergi mencuci baju ibu dan adiknya ke sebuah sungai yang tidak jauh letaknya dari rumahnya. Sungai itu kecil, tetapi airnya jernih sekali. Sebagai seorang gadis, Bawang Putih selalu memperhatikan bayangan wajahnya di air sungai itu. Sambil tersenyum kecil, ia selalu bercerita pada ikan-ikan yang sedang berkeliaran di dalam air. Itulah hiburannya sehingga ia selalu terlihat gembira. Bawang Putih yang berhati baik itu membuat binatang-binatang yang berada di sekitarnya tidak merasa takut kepadanya. Pernah suatu ketika Bawang Putih memanjat sebuah pohon untuk meletakkan seekor anak burung yang terjatuh dari sarangnya. Pada suatu hari, seperti biasanya, Bawang Putih pergi ke tepi sungai untuk mencuci. Tampaknya ia bergembira sekali. Sambil menjunjung bakul tempat cuciannya itu, tampak ia menari-nari. Rupanya, hari itu Bawang Putih sedang riang hatinya, sehingga ia
tampak bergembira. Namun, ketika ia sedang asyik mencuci, bakul tempat cuciannya hanyut terbawa air. Riang gembira yang baru saja dialami oleh bawang putih berubah menjadi resah ketika ia tahu bahwa bakul tempat cuciannya terbawa arus sungai. Mukanya pun berubah menjadi pucat. Ia tahu betul apa akibat dari hilangnya bakul itu. Sebab di dalam bakul tadi terdapat baju ibu dan juga adiknya. Dicarinya ke sana kemari, tetapi bakul itu sudah lenyap. Mungkin saja bakul itu terbawa oleh arus yang deras ke tengah sungai. Bergegas ia pergi menghadap ibunya untuk menyampaikan berita hilangnya bakul tempat cuciannya. Mendengar itu, Mbok Rondo Dadapan pun menjadi gusar. Tiada ampun lagi bagi bawang putih. Ia disuruh mencari bakul itu sampai dapat dan tidak boleh kembali sebelum bakul itu ditemukannya. Bawang putih tidak menjawab apa-apa, sebab jawabannya walaupun hanya sepatah kata saja, pasti akan membuat badannya babak belur. Ia pun pergi meninggalkan ibunya yang masih terus mengumpatnya. Di tepi sungai, bawang putih menangis terseduh-seduh. Sekarang, bawang putih harus mencari bakul yang hilang itu. Ia mengikuti arus sungai yang menuju ke dalam hutan. Tidak disadarinya, ia telah jauh berjalan. Perutnya kini terasa sangat lapar. Ia pun berhenti berjalan. Tapi, tiba-tiba timbul harapannya akan mendapatkan bakul yang hilang tadi. Rasa lapar yang baru dirasanya kemudian hilang. Di hadapannya pun kemudian terlihat seseorang yang sedang memandikan seekor kerbau piaraannya. Bergegas, ia menghampiri orang yang memandikan kerbau itu. Orang itu pun terkejut melihat seorang gadis sambil menangis datang menghampirinya. Belum hilang rasa terkejut laki-laki itu, gadis ayu itu pun menyapanya. "Paman, apakah paman melihat bakul yang terhanyut di sekitar sungai ini?" Paman tadi pun menjawab, "Tidak, anak manis, paman belum melihatnya." "Baik, terima kasih, paman." Terdengar jawaban bawang putih yang sedikit bergetar. Paman yang baik hati itu pun menasihatinya agar mengurungkan maksudnya untuk mencari bakul pakaian itu karena hari sudah senja. Bawang putih tidak peduli walau hari sudah senja. Ia harus mencari bakul yang hilang itu. Jika ia pulang tanpa bakul cuciannya, ibunya pasti akan sangat marah. Sebetulnya ada juga rasa takut di hatinya, tetapi ia merasa bertanggung jawab atas hilangnya bakul yang berisi pakaian milik ibu dan adiknya itu. Makin lama, makin jauh juga ia masuk ke dalam hutan. Karena keadaan sudah semakin gelap, bawang putih mencari tempat yang baik untuk tidur malam itu. Didapatinya sebuah pohon besar di tepi sungai. Bawang putih pun memilih tempat itu untuk tidurnya malam nanti. "Baik, benar. Tempat ini untuk tidur malamku nanti," pikirnya. Ia lalu duduk sambil bertopang dagu pada akar pohon itu. Tiba-tiba bawang putih terkejut. Ia melihat seorang perempuan tua
sedang membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Apakah ada rumah di dalam hutan ini? Pikirnya. Tiba-tiba datanglah perasaan iba kepada perempuan tua yang membawa kayu itu. Sudah setua itu, tapi masih harus bekerja. Apakah ia tidak mempunyai anak untuk membantunya mencari kayu di hutan ini? Baiklah, kutolong saja perempuan tua itu membawakan kayu bakar ke tempatnya. Ia pun bangkit dengan berlari-lari kecil. Ia menghampiri nenek tua itu. Nenek, biarlah kubawakan beban nenek ini. Aku akan membawanya ke rumah nenek. Nenek akan lekas sampai rumah karena berjalan lebih cepat dengan tidak membawa apa-apa. Sapa bawang putih. Tawaran jasa baik bawang putih itu diterima dengan senang hati oleh sang nenek tua. Dengan senyum gembira, nenek itu memberikan beban yang dibawanya kepada gadis manis yang baik hati itu. Sambil bertanya, "Siapakah namamu dan mengapa engkau berada di tengah hutan pada waktu seperti ini, Nak? Tidakkah engkau takut pada binatang buas yang selalu berkeliaran di tempat ini?" Sambil berjalan, bawang putih pun menceritakan kepada nenek tersebut dari awal sampai akhirnya ia bisa bertemu dengan nenek itu. Tidak lama berjalan, sampailah mereka di sebuah tempat. Nenek tua pun menceritakan kepada bawang putih bahwa di tempat itulah ia tinggal bersama kakek. Tetapi kakek sudah beberapa hari berpergian ke dalam hutan. Nenek pun menyuruh bawang putih untuk meletakkan kayu yang dibawanya di sudut rumah. Setelah meletakkan kayu di tempat yang disuruh nenek, bawang putih pun pergi melihat-lihat sekitar rumah. Ia heran melihat bangunan rumah nenek yang terbuat dari kayu-kayu yang besar. Wah, siapakah yang mengerjakan rumah sebagus ini? Begitu pikir gadis manis yang masih terheran-heran melihat besar dan kokohnya rumah nenek itu. Ketika bawang putih masih terheran-heran di samping rumah, nenek pun memanggilnya. Bergegas ia meninggalkan tempat itu untuk menemui nenek. Perempuan tua itu meminta agar bawang putih membantu menanak nasi untuk makan malam. Bawang putih terkejut bukan main. Di depannya terlihat tulang-tulang yang besar-besar. Di situ juga ada kulit binatang yang sudah direbus. Ini tulang apa? Dan itu kulit apa? Pikirnya. Tetapi ia tidak mau bertanya kepada nenek tentang hal itu. Alat-alat dapur yang masih kotor dan berserakan tadi pun dibersihkannya. Kemudian peralatan itu disusunnya dengan sangat rapi. Setelah selesai, ia pun mengisi tempat air yang kosong. Kemudian ia mulai menanak nasi. Di dalam ruangan dapur itu memang sangatlah mengerikan. Tulang-tulang dan kulit-kulit binatang berserakan, membuat suasana dapur menjadi lebih seram lagi. Bawang putih bekerja dengan sangat rajin. Ia tidak tahu bahwa nenek tua sedang mengintipnya dari kamar sebelah. Sekarang bawang putih pun sedang membuat bumbu-bumbu. Kemudian dimasaknyalah tulang dan kulit itu dengan ramuan rempah-rempah
yang ditumbuknya tadi. Nenek tua yang sedang mengintip di kamar sebelah tersenyum-senyum sendiri. Alangkah rajinnya anak gadis ini. Memasak pun ia pandai juga. Bau masakannya membuatku sangat lapar. Gumam si nenek tua. Setelah selesai makan, nenek membawa bawang putih menuju ke kamar sebelah. Piring dan mangkok yang kotor dibiarkannya saja. Bawang putih dilarang membenahinya malam itu. Di dekat dinding, bawang putih melihat ada sebuah dipan bambu yang diberi alang-alang kering dan ditutupi dengan sehelai tikar. Nenek pun menyuruh bawang putih untuk tidur di tempat itu. Kemudian nenek bercerita tentang sebuah bakul yang berisi baju yang ditemuinya di tepi sungai saat itu. Bawang putih pun gembira bukan main mendengar bahwa bakulnya yang hilang ada pada nenek. Sudah, sekarang tidurlah dahulu. Besok pagi kau boleh pulang dan membawanya kembali, nak. Pagi-pagi benar, bawang putih sudah bangun. Kemudian pergilah ia ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, dilihatnya nenek sudah menunggunya dengan memegang sebuah labu yang sangat besar. Nenek berpesan agar buah labu itu dibawa pulang untuk diberikan kepada ibunya sebagai buah tangan dari nenek. Nenek meminta supaya pesannya itu benar-benar dilaksanakan. Nenek juga memberikan petuah supaya bawang putih tetap hormat dan sayang kepada ibunya, walaupun ia selalu dimarahi di rumah. Bawang putih pun berjanji akan melaksanakan petuah nenek itu dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa, bawang putih mengucapkan terima kasih kepada nenek yang telah menolongnya. Dengan air mata yang berlinang-linang, ia pun memeluk nenek tua yang tadi sudah menolongnya. Setelah membantu bawang putih berbenah, nenek menyuruh agar bawang putih segera berangkat seketika itu juga. Nah, anak manis, nenek berdoa semoga Tuhan melindungimu selamat sampai di rumah. Tolong sampaikan salam juga kepada ibumu dan saudaramu ya, kata nenek sambil melambaikan tangannya. Bawang putih pun membalas lambaian tangan nenek tersebut. Ia lalu terus berjalan meninggalkan perempuan tua yang baik hati itu. Bawang putih pun akhirnya telah sampai dengan selamat. Hatinya sangat gembira, mengharapkan ibunya nanti juga akan menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri pula. Dari belokan kecil menuju arah rumahnya, ia melihat ibu dan saudaranya sedang berbincang-bincang. Begitu mereka melihat bawang putih datang, ibunya tampak cemberut. Dengan gaya yang kurang menyenangkan, ia menyapanya. Hei bawang putih, mengapa baru sekarang kau kembali? Hah? Bawang putih memang sudah tahu betul watak ibunya itu. Harapan untuk mendapatkan muka manis saja
sangat sulit baginya. Tetapi perasaan hatinya yang kecewa itu pun segera ditahannya. Diingatnya betul pesan nenek yang baik hati itu. Ia sebetulnya ingin menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Tetapi, hei, ayo, lekas bawa ke dalam dan isi air putih yang kosong itu, Bawang Putih. Hardik ibunya. Bawang Putih pun tidak bisa menjawab apa-apa. Ia pergi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Lalu segera mengerjakan perintah ibunya. Setelah selesai, ia pun ingin menyampaikan buah labu pemberian sang nenek. Tetapi hatinya merasa berat. Namun, ia teringat bahwa ini adalah pesan yang harus disampaikan. Oleh sebab itu, diberanikannya dirinya untuk menyampaikan buah labu itu. Namun, dengan sikap yang kasar, ibunya merampas buah labu itu dan segera membuangnya. Karena dorongan yang keras tadi, Bawang Putih pun terjatuh ke lantai. Melihat hal itu, Bawang Merah pun mencibirkan bibinya. Senang hatinya bukan main melihat bahwa ibunya memang sayang kepadanya. Sedang terhadap Bawang Putih, dengan mata kepalanya sendiri dilihatnya perlakuan kasar ibunya tersebut. Tetapi ketika buah labu yang dilemparkan ibunya itu pecah, berhamburkanlah dari dalam labu itu perhiasan emas dan permata yang sangat indah. Mbok Rondo, Dadapan, dan Bawang Merah pun terkejut bukan main. Wah, kita jadi orang kaya. Kita jadi orang kaya, Bawang Merah. Teriak Mbok Rondo Dadapan sambil meraup perhiasan dan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ketika ia sedang dalam kebingungan tersebut, ibunya pun melemparkan kepada Bawang Putih sebuah kalung sambil berkata, "Itu cukup untukmu." Malam itu, ibu Bawang Putih memanggilnya untuk duduk bersama-sama. Belum pernah hal ini terjadi. Bawang Putih pun senang sekali hatinya dapat bersenda gurau dengan ibu dan saudaranya. Ia pun bercerita tentang pengalamannya mendapatkan labu perhiasan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi betul, Bawang Merah sudah berada di tepi sungai. Namun, ia tidak mencuci, melainkan hanya menghanyutkan 2 helai baju saja. Setelah menunggu beberapa lama, Bawang Merah pun mulai mencari bakul yang sengaja dihanyutkannya itu. Ia sebenarnya sudah lelah, tapi kemudian ia meneruskan perjalanannya sampai ke pohon kayu seperti yang diceritakan oleh Bawang Putih. Di sana ia menunggu nenek tua itu. Tidak sabar rasanya menunggu. Sudah sekian lama ia berada di sana, namun nenek tak kunjung datang. Sedang ia dalam kegelisahan, nenek yang dinantikannya pun datang juga. Nenek, aku kasihan kepadamu. Sini, biar ku bawakan barang-barang itu. Sini, nenek. Sesampainya di rumah nenek, Bawang Merah merasakan sangat lelah. Kemudian ia tertidur. Namun,
Nenek segera memanggilnya. Ia pun tersentak kaget. Cepat-cepat ia berlari mendapatkan nenek tua itu. Nenek itu pun segera memberinya pekerjaan rumah, seperti mengisi bak air dan menanak nasi. Wah, pekerjaan serupa ini belum pernah dikerjakannya sama sekali. Namun kali ini ia terpaksa mengerjakan yang dirasakannya sangat berat itu. Apalagi perkakas dapur nenek itu besarnya bukan kepalang. Yang direbus pun tulang-tulang binatang yang besar-besar pula. Ngeri juga ia melihat keadaan sekitar dapur itu. Sekarang ia baru tahu bagaimana rasanya menjadi bawang putih yang bekerja berat setiap harinya. Bawang merah menangis terseduh-seduh. Tetapi apa boleh buat? Ia harus melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Keesokan paginya, nenek tidak memberi bawang merah satupun pekerjaan. Setelah bangun pagi, nenek tua itu langsung memberinya labu. Ketika menerima labu itu, bawang merah tampak gembira sekali. Ia langsung meminta diri kepada nenek itu. Tentang bakul yang dicarinya, ia sama sekali tidak memikirkannya. Pikirannya sudah terbang, melayang pada harta yang ia impi-impikan. Sampai-sampai mengucapkan terima kasih kepada nenek tua itu pun ia lupa. Tepat pada waktunya, bawang merah sudah sampai di tempat ia menghanyutkan bakulnya. Begitu sampai, ia langsung teriak, "Ibu! Ibu!" Kata bawang merah melengking. Mendengar suara bawang merah tersebut, ibunya berlari menjemputnya dan memapahnya. Mari, ku bawakan labu itu, bawang merah. Engkau payah sekali kelihatannya," kata ibu bawang merah. Ia pun lalu memapah anaknya pulang ke rumah. Sesudah sampai di rumah, mereka melihat bawang putih datang bergegas menyongsong mereka. Ia melihat ibunya membawa labu besar dengan terbungkuk-bungkuk. Bawang putih pun menawarkan diri untuk membantu membawakan sampai ke rumah. Tetapi yang ia dapatkan justru cacian. Pergi kau bawang putih. Ini adalah hasil jerih payahku. Kau tak pantas untuk mendapatkannya. Pergi sana, ayo pergi, Bu. Bawang putih pun berdiri terpaku. Ia hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Tuhanlah yang tahu apa isi hatinya. Ia tidak bermaksud apa-apa. Ia hanya ingin membantu ibunya saja. Bawang merah dan ibunya dengan antusias dan tidak sabar segera membuka labu tersebut. Namun, ketika labu itu pecah berserakan, keluarlah berbagai jenis binatang berbisa dari dalamnya, seperti ular, kelabang, laba-laba, semut api yang besar-besar. Melihat itu, Mbok Rondo Dadapan dan Bawang Merah menjerit dan melompat-lompat ketakutan berlari entah kemana. Sampai malam, Bawang Putih menanti kehadiran ibu dan saudaranya, tetapi tak kunjung kembali. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada keduanya. Semalaman ia tidak dapat tidur, memikirkan kemana ibu dan saudaranya pergi. Keesokan harinya, ia melihat ibu dan saudaranya
sudah tergeletak pingsan di halaman rumah. Bawang putih pun dengan sigap membawanya ke dalam rumah. Seminggu lamanya, ibu dan saudaranya sakit. Bawang putih mengurusnya dengan rasa kasih sayang. Setelah mereka sembuh, ibu dan saudaranya pun berjanji akan menyayanginya sepenuh hati. Sambil membelai rambut bawang putih, ibunya berkata, "Kau adalah anak yang paling baik, bawang putih. Semua perhiasan yang engkau dapatkan itu adalah hakmu." Bawang putih pun mencium kening ibunya sambil berbisik, "Tidak, ibu, harta itu adalah milikmu." Nah teman-teman, itu tadi cerita bergambar Bawang Putih Bawang Merah karya Pak Tino Sidin. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pelajaran dari cerita tadi ya. Sekian dari Salsa, terima kasih dan sampai jumpa.